Mas Roni, Mas Andi. ngopi ngapa? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Kopinya kopi Kailasa binaan Bank Indonesia. Dari Dieng. Dieng. Ya, Mas Roni, ini menarik ya. Pertama tamu kita ini memberikan gambaran tren yang sedang terjadi di negeri tercinta ini. Betul. Yaitu anak-anak muda itu mulai kembali ke kampung halaman. Balik kampung. Padahal dulu jebol kampung. Pindah urban. Mereka mau kerja jadi pekerja kasar, pengangguran, pengemis, yang penting ke kota. Karena memang di desa atau di daerah mereka biasanya nggak ada lapangan pekerjaan. Betul. Sehingga itu adalah pilihan yang sulit tapi tetap mereka lakukan. Nah, kemudian belakangan saya lihat ya dengan Palaparing misalnya salah satu ya, internet masuk desa, anak-anak muda mulai kreatif dan akhirnya lapangan pekerjaan itu tumbuh di mana-mana. Sehingga anak-anak muda dari kota yang dulu merantau sekarang kembali ke desa dan membangun desanya. Betul. Itu ciri-ciri orang pintar itu. Kembali ke desa. Dan selalu aku sampaikan bahwa desa itu adalah masa depan Indonesia. Luar biasa. Percaya. Saya percaya. Bener, Mas Andi. Memang saya juga surprise gitu ya. Kemarin di episode sebelumnya kita lihat bagaimana ada benih muda dari Purbalingga yang sampai ke Paris Fashion Week gitu ya. Keren. Sekarang ada lagi gitu ya. Ini banyak hal yang menarik dari Purbalingga ini. Bahkan nih pembicara yang narasumber kita yang kali ini itu dari suatu buah desa. Di Purbalingga? Di Purbalingga. Jaraknya 25 km dari pusat kota Purbalingga. Oh, dari Purbalingga pun masih deso. Masih deso banget gitu kan. Tapi mampu diangkat, mengangkat, memberdayakan masyarakat hingga luar biasa hasilnya. Masih tetap di desa itu? Tetap di desa. Nah, menarik ini jadi kan? menarik ini. Tapi yang ngomong siapa tamu kita kali ini? Orang ngapak, orang kepenak. Hanya di ngopi ngapak banyak hal tidak terduga. Kancah sedulur, yuk kita simak kisah Silicon Valley dari Purbalingga. Yuk kita undang Mas Novi Bayu. Oke, Bayu, Mas Bayu, matur nuwun, terima kasih ya sudah hadir di acara Ngopi Ngapak. Nah, Mas Bayu, tadi kami kan sempat ngobrol dikit bahwa kami senang sekali melihat ada kecenderungan atau tren anak-anak muda balik kampung. Kemudian dari kampungnya mereka membangun atau membuat pemberdayaan masyarakat ya, mengajak serta anak-anak muda yang tadinya nganggur atau tadi penghasilannya nggak terlalu besar. Kemudian dengan apa yang dilakukan oleh anak muda yang pulang kampung ini, mulai terjadi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan lapangan pekerjaan, ya, pengangguran berkurang, dan anak-anak muda kemudian merasa percaya diri bahwa kita tidak harus ke kota untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan usaha. Gitu ya. Mungkin penonton kita ya, Mas Roni, ingin tahu apa yang Anda lakukan di, tadi disebutkan sebuah desa 25 km dari Purbalingga. Di alun-alun Purbalingga. Oke. Jadi apa yang Anda lakukan di kampung ini? Ya, sederhananya aku ngelatih teman-teman pemuda desa di sana. Awalnya dari sekitar rumah-rumah yang dekat dari situ kayak gitu, karena waktu itu saya balik kampung dari kota. Sebelumnya saya kerja di kota, terus karena mungkin Bang Adi juga tahu ya, Purbalingga kan masih masuk zona merah kabupaten dengan pendapatan yang kecil di Jawa Tengah. Maka latar belakangku dulu saya pernah ngejalanin bisnis online. Akhirnya apa yang aku pelajari aku pengen nge-share ke teman-teman di sekitar kampung di situ kayak gitu. Jadi pada awal kedatanganku dulu ya orientasiku aku pengen bikin kampung di mana anak-anak itu bisa ngejualin barang gitu. Entah barang yang dekat dengan anak-anak yang di situ ataupun
mereka simpelnya jadi reseller ataupun apa kayak gitu kan. Yang penting kalau pemasarannya lewat digital ataupun online itu kan bisa menjangkau orang-orang di seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi harapannya waktu itu kepengen meningkatkan kesejahteraan anak-anak muda di sana dengan mereka melek digital marketing sehingga mereka bisa jadi entrepreneur kayak gitu. Oke. Jadi ini memanfaatkan teknologi digital ya, Iya, bukan pemasaran atau marketing secara konvensional. iya betul. Oh, dengan demikian, maka ini mengikuti tren yang terjadi ya. Sekarang ini kita lihat kan marketplace online itu tumbuh berkembang dahsyat sekali, apalagi pandemi ya. Ya. E-commerce itu ya. Nah, itu yang menjadi tujuanmu. Tapi dengar-dengar kamu bahkan mengambil keputusan untuk keluar dari karir sebagai pegawai negeri, PNS ya. PNS. Dulu kerja di mana emang? Saya dulu kerjanya di Pusdiklat Pajak. Jadi Pusdiklat Pajak itu di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di Kementerian Keuangan. Jadi sebelum saya berdinas di situ, Bang Andi, saya berdinas 3,5 tahun ya. Tapi sebelumnya memang kuliah di STAN, kampusnya memang kampus milik Kementerian Keuangan. Jadi saya harus lanjut ke PNS. Ikatan dinas. Iya ini betul ya. di situ. Cuman karena memang saya berangkat dari keluarga yang memang ekonominya waktu itu sedang diuji kayak gitu ya. Bapak waktu itu tanggungannya luar biasa banyak. Akhirnya saya harus mencari sesuatu untuk bisa bertahan hidup dan memutarbalikkan keadaan ekonomi keluarga kayak gitu. Jadi, Orang tua kerja apa? apa aja dicoba sih Bang. Ini cuman kalau yang musiman tuh kayak beli buah yang masih ada di pohon. Terus kadang kalau musim Idul Adha kadang ya beli kambing terus dipelihara mendekati itu dijual dan lain sebagainya gitu. Cuman kalau yang kayak beli buah musiman itu kadang risikonya besar gitu ya. Kadang ada hama dan segala macamnya. Gagal. Terus gak jadi panen. Nah, itu awal mula dulu pinjaman di mana-mana kayak gitu. Utang. Iya, betul. Dan waktu itu saya masih mahasiswa dibebani amanah yang begitu luar biasa. Hampir tiap hari itu ditagih sama debt collector kayak gitu. Nah, itu yang bikin aku untuk dapetin penghasilan waktu itu dan Untuk mengubah ya, kehidupan. betul. Nah, waktu itu setelah itu saudara di kota dia punya jualan tapi masih offline dan waktu itu trennya itu ya jualan lewat website kayak gitu karena lagi bikin website terus kontak BlackBerry Messenger ya dulu zamannya BBM yang ting-tung gitu kan. Ping gitu ya. Iya ping gitu Pak. Aku coba gitu karena satu kamar kosan tuh anak Pemalang ya. Kebetulan dia juga dulu di Kemenq, sekarang udah resign juga. Tahun kemarin malah. Tapi dia sekarang jadi engineer ya. Kalau saya memang jadi businessman lah kayak gitu. Ini cerita masih di Jakarta? Iya, masih di Jakarta Bang. Jadi itulah yang menjadi bekal saya jualan online. Waktu itu masih mahasiswa tapi ya sudah lumayan. Bahkan apa yang dijual itu? karena di belakang kampus pusat tekstil, jadi saya ngejualin barang di belakang kampus itu seputar bed cover, terus spray dan lain sebagainya. Jadi saya sukses. Alhamdulillah. Waktu itu saya semester 1 sampai semester 3 anak yang rajin banget. Kumula terus kutu buku hobi ke perpus dan lain sebagainya. Cuman semester 4 dan seterusnya saya duduknya di pojokan belakang Bang Andi. Jadi mohon maaf. Jadi kalau dosen lagi ngejelasin, saya sibuk sendiri ngelayani customer kayak gitu kan. Karena memang kebutuhan hidup gitu, Pak. Betul. Jadi jam istirahat pun teman-teman mungkin istirahat ya. Saya pergi ke pasar buat beli bahan dan itu kan harus diolah di konveksi Bang Andi untuk jadi bahan jadi lalu dikirim ke customer kayak gitu. Itu yang kamu lakukan. Jadi paralel antara pendidikan dan bisnis jalan. Betul, kayak gitu. Jadi itu background di dunia e-commerce-nya kayak gitu kan. Kemudian di PNS itu aku dapat background memanage pelatihan karena saya ditempatkan di pusat pendidikan dan pelatihan pajak kayak gitu. Di situ saya manage pelatihan. Jadi itulah yang aku kombinasikan Bang Andi. Jadi kemampuan di bidang e-commerce sama pelatihan. Jadilah aku pulang kampung ngelatih di bidang e-commerce kayak gitu. Jadi untuk kami berdua ya, Mas Roni, kita ingin tahu juga alasan untuk kemudian pulang kampung. Kan banyak anak-anak desa yang setelah di kota nggak akan kembali ke desanya gitu loh, kecuali ada pandemi atau dalam kesulitan kehidupan baru kembali. Putus cinta gitu ya. Putus cinta. Tapi Mas Bayu ini kan atas inisiatif sendiri, bukan karena patah cinta kan?
Iya, itu pun perjuangannya luar biasa. Jadi waktu saya memulai usaha dari semester 4, itu saya udah kepingin menekuni itu. Dan semua mahasiswa kan tahu ya, kalau udah kuliah di situ ya pasti jadi PNS dong kayak gitu. Oh, oke. Nah, waktu masih kuliah aja, kalau weekend pulang kampung ke Purbalingga, kadang 2 bulan sekali buat ketemu bapak ibu, ya saya sering nyampein itu gitu, bahwa saya sebenarnya kepengen di entrepreneur, barangkali masa depan saya bisa lebih bermanfaat Nyampein ke ke orang lain. tua ini. Betul kayak gitu. Jadi Reaksinya orang tua gimana? ya tentu Sedih lah. Diomeli. Kebanggaan PNS ya ini. sangat represif Bang Andi, karena Kementerian Keuangan nggak lagi. cuma di STAN ya. Saya sebelumnya kan ngambil UNES di Semarang, udah bayar daftar ulang dan segala macamnya, tapi diterima di STAN. Saya langsung pindah ke sana. Ini udah habis banyak juga. Terus masih kuliah belum selesai udah bilang kayak gitu. Ya kadang di sidang juga kayak gitu. Jadi perjuangan saya kadang meyakinkan orang tua bahwa Pilihan saya ini. ya pilihan hidup kayak gitu ya. Pada dasarnya kan kita mengabdi ke negara ini kan nggak serta-merta melalui jalur PNS saja kan. Bang Adi mungkin harus. mengabdi juga lewat benih baik dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, jadi kita semua juga kalau kita yakin kemampuan diri kita itu untuk berdampak kepada negeri ini lebih besar, ya udah coba aja kayak gitu. Yang penting kamu jangan mati konyol di situ, belum ada persiapan apa-apa langsung keluar kayak gitu. Nah, sedangkan aku karena merintis dari kampus, ya aku udah ada saving ya. Selain itu juga buat melunasi tanggungan orang tua yang sangat banyak. Sudah ada skill juga dan sudah yakin ketika kita bikin inovasi, insya Allah itu bisa berkembang. Ya why not? Kita coba kayak gitu. Dan Purbalingga juga masih banyak anak yang ngerantau kayak gitu kan, karena kondisinya juga masih banyak pengangguran di luar sana. Jadi penasaran nih, pada saat tadi udah ada bisnis yang bagus tadi di kampus, itu gimana? Bisnisnya masih ada sampai sekarang itu? Nah, waktu itu karena luar biasa tekanan dari debt collector kayak gitu, karena hutangnya luar biasa banyak. Debt collector kepada orang tua ini ya? Iya, betul. Oke. Orang, tetangga, bank, sampai-sampai rumahnya mau disita juga. Waktu itu saya ngumpulin dana juga dari teman-teman alumni kampus, membantuin saya Bang Andi kayak gitu. Dan akhirnya waktu udah ada tabungan, saya bahasa Jawanya nyarutang lah ya. Nyarutang semua tuh yang dulu alumni-alumni itu pada iuran. Dan akhirnya karena itunya banyak banget tanggungannya, saya jual, Pak. Apanya dijual? Toko online-nya. Oh, toko online dijual? Iya, jadi toko online-nya dijual, aset data customer dijual, dan lain sebagainya, itu buat nyelesain semuanya lah, kayak gitu, nyelesain. Ya, jadi tutup yang ini. Iya, betul. Tapi, ada tapinya. Waktu itu paralel dengan aku menekuni bisnis online, saya tuh hobinya nulis, kayak gitu. Apa yang saya lakuin di online, itu saya tulis di blog, kayak gitu. Walaupun kalau detik ini blognya nggak saya perpanjang sih, tapi dulu luar biasa menjadi daya ungkit saya pulang kampung. Jadi saya nulis setiap hari 1 artikel tuh kadang sebelum berangkat kuliah kayak Apa gitu. yang ditulis? Tips bisnis online Bang Andi. Kayak gitu, tips bisnis online Berdasarkan pengalaman. pengalaman pribadi kayak gitu. Bukan cuma teori lah bukan ya. kopas dari Google kayak gitu ya, tapi apa yang aku jalani, aku tulis kayak gitu. Dan di situ udah mailing listnya. Jadi kalau audiens itu masukin email ke situ, dia tuh bakal dapat artikel yang terbaru. Dan waktu itu yang berlangganan itu udah nyampe 4.000 orang. Oke, jadi Karena saya rutin nulis tiap hari kayak gitu. Itu udah dijual. Iya. Terus saya bikin semacam agensi lah gitu. Agensi itu kayak perusahaan periklanan, kayak jasa iklan untuk UMKM waktu itu. Jadi itu saya mulai sewaktu saya udah ngejual toko online itu untuk melunasi. Ini sebelum pulang kampung. Sebelum pulang Oke. kampung kayak gitu. Nah, ini Mas Roni menarik ya. Banyak anak muda meninggalkan perusahaannya karena ada iming-iming kalau dia membangun usahanya sendiri dia bakal sukses. Ini kan gara-gara tren startup nih ya. Betul. Padahal kita nenek moyang kita dulu mengingatkan ibarat monyet, kalau kita melambung ke satu pohon, tangan kita ini harus tetap menggenggam dahan atau rotan atau apapun ya. Sebelum Kemudian ambil yang kita satu lagi. pegang satu dulu, baru ini dilepas. Banyak yang mengayun, padahal di sana belum nangkep apa-apa, dia lepas jatuh. Nah, jadi memang ini bagus juga. Artinya sudah cukup kuat, punya pengalaman, ada tabungan, ya, terus punya database, ya. Baru kemudian berani mengambil keputusan untuk keluar dan iya betul Bang. memulai sesuatu. Jadi tidak dari nol dong. Iya.
Itu yang sering aku tekankan ke teman-teman anak muda ya. Kadang kan ngedengar cerita itu mbok dikira langsung keluar kayak gitu, itu mbok jadi tren kayak gitu kan. Tapi aku menekankan bahwa persiapan itu harus ada perencanaan lah ya. Iya betul, matang gitu. Tapi tadi begitu tadi udah dijual, itu kan effort yang lumayan besar ya, dijual. Terus ada bisnis apa lagi tuh sebelum ke kampung? Apa udah langsung ke kampung? Yang itu Pak, yang agensi tadi. Oh, agensi itu. Jasa itu berkembang lagi. Ya alhamdulillah berkembang. Waktu itu kita udah dapat klien kalau di total itu ya lebih dari 1.000 UMKM di seluruh Indonesia. Karena itu kita iklanin. Tapi kan itu apa ya? Waktu itu baru awal-awal Facebook Ads itu running lah kayak gitu. Nggak kayak semasif sekarang kayak gitu kan. Jadi dulu tuh ada UMKM yang kuat, ya top up kayak gitu. Tapi kebanyakan nggak berpanjang sih, jadi kayak sebulan sekali kayak gitu. Nah, waktu pulang kampung saya masih ngerunning bisnis agensi itu kayak gitu. Apa yang aku lakuin di kampung, belum ada inisiatif apapun kayak gitu. Mungkin kayak Bang Andi merintis benih baik lah. Apa yang kita bisa lakuin untuk orang sekitar dan berdampak ya lakuin. Jadi belum berbentuk CV, badan hukum ataupun perusahaan. Saya setiap minggunya intinya meluangkan waktu saya karena hari kerja saya buat dapur sendiri, tapi pas weekend itu aku ngumpulin pemuda ataupun warga Barling Mas Cakep. Nggak cuma Purbaling, nggak buat kumpul di rumahku di lantai bawah. Aku kumpulin mereka, aku sharing-sharing masalah digital marketing kayak gitu. Bahkan alumni-alumninya sampai sekarang masih ada yang berbekas udah jadi entrepreneur. Dan waktu itu tujuannya apa ini? Ngumpulin anak-anak, diajarin? Ya simpelnya apa yang kita bisa kontribusiin aja gitu Bang Andi buat orang lain, dan ya mereka jago, terus mereka ekonominya jadi bagus, dan multipliernya kan tetangganya, saudaranya direkrut juga oleh mereka gitu. Nah, tapi ini belum menjawab bahwa kenapa keputusan kembali ke kampung. Karena kan tadi sebenarnya kan kalau ngomong digital di kota pun juga bisa gitu, bahkan juga lebih banyak peluang gitu. Kenapa tiba-tiba berpikir saya balik aja, atau karena ada apa gitu? Ya kalau sih gini Pak. Kalau semua yang dilakukan di kota itu bisa di kampung, ya kenapa harus di kota gitu? Saya balik kayak gitu. Oh gitu, oke. Gini, bahan pokok murah mana coba? Ya kan di kampung. Pemandangan lebih indah di kampung. Udara segar lebih sehat. Keluarga, istri, mertua, orang tua di kampung semua gitu kan. Dan kita lebih fleksibel tentunya memanage waktu kayak gitu dibandingkan dengan kerjaan saya sebelumnya kayak gitu, dan lingkungan kerja saya di kementerian pun mensupport bahkan. Tapi teknologinya, akses internet misalnya? Nah itu Bang, jadi itu yang pertama kali jadi tantangan kita gitu. Jadi kita kolaborasi sama provider lokal yang dia juga reseller koneksi dari perusahaan internet BUMN kayak gitu. Waktu itu ya belum tertarik lah yang namanya raksasa internet itu masuk ke desa ya, karena nggak ada cuannya. Pasarnya nggak ada. Cuannya nggak ada banget gitu, dan kamu siapa sih kayak gitu kan ya. Jadi ya udahlah, yang ada kita jalani. Terus dia kan bikin tower-tower tuh di desa, ya kita full pakai itu, dan kita juga dikasih harga yang sangat-sangat terjangkau karena mereka tahu bahwa kita menggerakkan massa yang lumayan banyak kayak gitu. Nah kalau sekarang ya kebanyakan yang pada masuk ke situ Bang. Raksasa internet. Waktu itu sedang menciptakan pasar ya. Iya. Jadi ada tanda kutip investasi juga di situ. Betul. Dan kasihannya ya provider lokal yang dulu mati. Kuenya makin kebanyakan mengecil. Iya, karena ya itulah berhadapan dengan perusahaan besar nggak itu. Kayak gitu. Jadi waktu kamu sampai di desa, yang pertama dilakukan tadi kan ngumpulin, ngajarin. Nah, sarana prasarananya gimana itu? Dibawa pakai rumah dulu ruangannya, terus koneksi bayar sendiri. Iya, yang provider lokal tadi saya bayar sendiri. Bayar sendiri. Saya nyiapin ya aqua gelas, terus kadang jajanan pasar saya beli di pasar. Itu saya modal sendiri semua. Tapi meyakinkan anak-anak muda desa, ini kan teknologi waktu itu udah pasti sesuatu yang baru bagi mereka. Ini mungkin anaknya buruh tani atau petani yang biasa di sawah, ya, kemudian angon sapi, angon kambing, ya, atau punya kebun-kebun gitu, tiba-tiba diperkenalkan dengan teknologi. Respon mereka pertama kali bagaimana? Jadi itu ada kaitannya sama yang blog tadi, kayak gitu. Jadi karena mengedukasi dulu. Subscribernya banyak, itu tuh beritanya tuh sampai ke kampung loh. Kalau warga kampung itu manggil aku tuh Ovi, itu panggilan kampung lah ya gitu. Oh Mas Ovi tuh mau pulang loh, dia kan jago ini nih, dapat duit dari online lah. Maksudnya sesimpel itulah gitu, Bang.
waktu aku pulang kampung, jadi ketika aku kayak sosialisasi, yuk sharing-sharing, udah pada nungguin, kayak gitu, udah pada nungguin karena Sudah dengar cerita-cerita iya, sukses tadi. segaptek-gapteknya mereka juga dulu ada akun Facebook ataupun BBM dan lain sebagainya lah kayak gitu. Zaman dulu ya masih ada, tapi zaman dulu kan masih kayak saling bales di wall kan, zaman Facebook dulu kayak gitu. Dan untuk kepentingan pribadi aja. Betul, gitu. kayak Nggak gitu. ada nilai komersialnya lah. Iya, intinya mereka tuh nangkep bahwa ya udah barangkali ketika mereka pelajarin usaha online itu, mereka juga ekonominya meningkat ya gitu. Ya udah mereka datang aja Bang, terus aku jelasin ini caranya, ini ilmunya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi mereka pada tertarik. Berapa lama itu untuk kemudian sampai pada titik di mana ini jadi betul-betul sebuah industri atau perusahaan yang menghasilkan? Ya. Itu kapan? Berapa lama? Saya istiqomah dan konsisten sharing setiap minggu itu. Kalau nggak salah itu 5 bulan. Oh, cepat sekali ya? 5 bulan itu saya konsisten terus. Setiap minggu itu kayak sukarela gitu ya. Iya. Ngajarin anak-anak yang datang ke situ. Bahkan saya pernah bikin grup Telegram biar kita tuh keep kontak dengan mereka kan. Lebih dari 1.000 orang Bang di grup Telegram itu, orang-orang paling cakep. Cuman kenapa saya ibaratnya kayak merubah konsep kayak gitu ya? Karena setelah aku analisis, setelah aku coba, ya namanya usaha ya, entah itu offline atau online ya, sama aja mengerucut ke satu definisi entrepreneur kayak gitu, berusaha. Di mana entrepreneur dihadapkan dengan sebuah risiko, harus mencoba, harus ngetes, mana yang berhasil, mana yang gagal. Dia harus bisa ngambil keputusan, sedikit ada modal lah untuk marketing dan lain sebagainya. Ya singkat kata, dari hasil saya bersusah payah setiap minggu training, hanya berapa persen yang berhasil bertahan dan lain sebagainya. Sebagian gugur lah ya? Iya. Entah offline, entah online sama prinsipnya entrepreneur kayak gitu. Akhirnya saya rubah. Gimana caranya biar success rate-nya itu tinggi. Kayak gitu. Mereka-mereka yang nggak punya mental entrepreneur, saya masukin ke zona nyaman dulu. Kayak gitu. Zona nyaman di sini mereka gimana caranya biar dapat penghasilan rutin tiap bulan. Maka dari itu saya waktu itu dari yang nggak berbadan hukum saya rubah jadi CV. Awalnya CV kayak gitu ya. CV terus bisnis model atau bagaimana kami memperoleh pendapatan. Mereka aku training di bidang e-commerce, entah itu di bidang iklan, entah itu customer service dan lain sebagainya. Setelah mereka jago, ya singkat kata ya mirip kayak aku konekin lah gitu dengan orang yang butuh karyawan di bidang e-commerce, karena kan banyak UMKM yang apa itu di-handle sendiri kayak gitu kan, single fighter lah, ngelola chat, packing dan lain sebagainya dikelola sendiri. Aku karena itu subscriberku lagi-lagi berguna juga. Waktu saya pulang kampung, sosialisasi itu, terus mendirikan inovasi yang sudah berbadan hukum ini, aku juga broadcast juga ke subscriber, langsung permintaan banyak. Siapa yang membutuhkan karyawan dengan expertise apa. Betul. Gitu ya. Gaji terjangkau karena standar gajinya daerah, bukan kayak di Jakarta mungkin ya 3 kali lipat gitu ya kalau dari standar UMR kayak gitu kan. Nah itu yang membuat growth waktu awal tinggi dan saya harus melatih segera banyak pemuda-pemudi di situ Bang. Itu gitu. kalau dibilang ditawarkan ya, mereka ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan. Ini perusahaan ini UMKM ya? UMKM kebanyakan. Oke, kebanyakan. Itu mereka bekerja sepenuh waktu buat UMKM itu atau paruh waktu atau project? Ya, jadi teman-teman yang memang udah lulus dan di hire ataupun direkrut ini kerjanya memang full time kayak gitu ya. Jadi ikatannya ya mirip ketenaga kerjaan kayak gitu ya. Bahkan THR kayak gitu ya, itu ditanggung mereka kayak gitu. Cuman challenge-nya adalah device ataupun kayak laptop ataupun HP. Jadi mereka harus nyiapin perlengkapan yang mendukung itu kayak gitu. Bekerjanya dari mana? Kita bikin semacam pusat pemberdayaan lah. Singkatnya kayak plasma ya. Jadi tempat mereka buat bekerja di situ. Kalau di desa ya simpelnya kita nyewa rumah yang kosong, lalu anak-anak pada kerja di situ. Lalu kita tempatkan satu penanggung jawab untuk memaintain performa itu agar tetap bagus kayak gitu. Karena itu kita bertanggungjawabkan ke UMKM. Karena tiap bulan UMKM membayar gaji ke anak-anak ini. Itulah yang saya maksud zona nyaman. Karena anak-anak muda yang tidak bermental entrepreneur,
mereka biar dapat penghasilan dulu kayak gitu. Jadi Dan bekerja iya. berdasarkan instruksi aja. betul kayak gitu. Dan sekarang mereka-mereka yang tadinya masuk zona nyaman, banyak banget alumni yang sekarang udah mandiri. Oh. Bahkan punya karyawan yang jumlahnya juga banyak. Kayak gitu. Jadi melalui Bahkan ada yang bikin brand sendiri melalui dari desa kayak gitu. melalui proses waktu mereka ternyata bisa tumbuh jadi entrepreneurs ya. Yes. Menarik ini Menarik ya. ini. Jadi kalau kita sedang belanja online gitu ya, misalkan di salah satu toko online, Ya. saya chatting nih, Heeh. sis gitu kan, bro. Ini jangan-jangan yang jawab Kakak, dari Anak Purbalingga. ada Purbalingga. Ini gitu barangnya ya. dikirim dari Iya, Jakarta. Jakarta. UMKM-nya dari Jakarta, bisa jadi demikian kayak Gitu gitu. ya. Jadi seperti gini Pak, kita memindahkan uang UMKM untuk penghasilan anak desa, and then kita juga menciptakan dampak UMKM itu Betul, untuk betul. berkembang. Jadi nanti tempatnya Mas Bayu itu sebagai kayak agent gitu ya. Maksudnya mereka hire, Yes. bayar ke tempat Mas Bayu yang Ada provide, biaya admin juga, ada biaya admin, fix. fix gitu ya. Terus nanti seperti inilah ya, penyalur Jasa Tenaga tenaga kerja. kerja. Iya PKI betul, gitu ya. betul. Tapi tenaga kerjanya tetap ada di desa. Di ya. Iya desa. betul. Karena Remote mereka- working kayak gitu. Bedanya Iya. di situ dengan remote working itu kita turut mendukung penurunan urbanisasi Luar biasa. kayak gitu. Jadi kalau penyalur tenaga kerja kan dapat komisi, Komisi, gitu lah. iya. Jadi kalau ada deal bisnis, sekian persen masuk ke organisasi atau perusahaan. Iya. Tapi mereka ini seluruh bayaran masuk ke perusahaan, baru perusahaan menggaji anak-anak ini. Atau mereka dapat gaji langsung dari UMKM yang dibantu. Ya, kalau dulu langsung. Kalau sekarang kita udah lebih canggih lagi lah. Maksudnya, lebih profesional gitu. ya kita ada apps, ada aplikasi. Aplikasi itu bisa di-download dua sisi. Dari UMKM sama dari pemuda itu. Pemuda bisa nginput laporan performa, absen pakai peta sama pakai ini, wajah kayak gitu kan. Terus input laporan performa, mantau kedisiplinan, sama menerima gaji bang, kayak gitu. Jadi UMKM tinggal klik-klik pay, ya udah. Oke. Kayak beli pulsa itu juga ada menu buat belanja sehingga koneksi internet di rumah anak-anak itu pun ya nyambung terus kayak gitu. Jadi kita sekarang sudah pakai apps ya, karena kan kita dari waktu ke waktu, dari dulu social movement, and then CV, and then PT, kemudian social enterprise, sekarang kayak startup lah kayak gitu. Perjalanannya seperti itu gitu. Padahal dari desa ini Dari ya, desa. 25 km dari Purbalingga. Purbalingga. Purbalingga aja kota kecil ya, minta maaf ya. Kemudian ini Tarik 20 lagi. Tunggu tanggal mainnya bang, tunggu tanggal mainnya. Apa yang terjadi? Coba? Ya nanti lah. Nggak bisa. Pas ada Harus spoiler sedikit. ini. Iya, harus ada. Coba Hanya bocoran ada di dulu. Nokia, oke. Iya, mungkin Tunggu tanggal apa ya, mainnya, kalau jadi deg-degan audiens di kita. sini anak-anak muda ya dari background teknologi, mungkin kalau di LinkedIn sih memang kita brandingnya kepengen jadi tech company terdepan di Jawa Tengah kayak gitu. Jadi kita memang nggak ngoyo sih untuk mendatangkan talenta berbakat dari kota besar kayak Jabodetabek dan lain sebagainya. Karena kita harus bersaing kan dengan Iya. perusahaan unicorn di Jakarta dan sekitarnya. Maka yang kita lakuin adalah menarik talenta di sekitar Jawa Tengah kayak gitu. Jadi Nggak terbatas pada Purbalingga dan sekitarnya. yes, kayak gitu. Karena ya minim talenta di bidang teknologi, Terbatas. engineer, Saat product ini ya. manager, dan sekitarnya kayak gitu. Nah, yang kami lakuin ya itu kayak gitu. Next, kita gimana caranya ngembangin startups dari rural kayak gitu ya. Itu mendisrupsi fakta-fakta sekarang kan. Betul. Kebanyakan startup yang dapat investment funding dan sebagainya dari Jabodetabek kayak gitu. Kita ingin mendisrupsi itu gitu. Bahkan sekarang sudah mulai banyak orang kota yang ngekos di desa di sana, dan ada warga di situ yang seneng banget bikin kosan di kota kayak gitu kan. Orang kota pada ngekos di situ. Ada Kayak juga orang gitu, kota yang buat rumah di desa juga ada. Iya, next mungkin kayak gitu, Pak. Jangan Mungkin ya. lihat ke sini ya, jangan lihat ke sini. Lihat tetap ke sana aja. Oke, ini menarik. Oke. Terus orang kota ngekos di desa untuk mencari pekerjaan Yes, di startup. di startup. Iya. Jadi ini kelihatannya bakal dapat pendanaan ini. Iya. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu beritanya. Kita ikutan dong. Dikit-dikit lah cawe-cawe. Karena Bang, ini udah ada benih baik. Ya, benih baik nanti kita kolaborasi. Sama BI nanti, binaan-binaan BI kita kolaborasi juga. Siap. Karena Bank Indonesia ini punya banyak sekali mitra-mitra usaha di kategori UMKM yang dibantu ya. Betul, Kalau betul. saya belum pernah tahu juga. Kalau di Banyumas Raya ini ada berapa banyak UMKM yang jadi mitra Bank Kita ada Indonesia? sekitar 52.
52. Dan itu yang muncul ke permukaan yang udah jadi tanda kutip ya. Betul. Bidang apa aja itu? Tuh macam-macam, mulai dari craft, fashion gitu ya, terus makanan, food, beverage gitu. Tapi yang menarik memang, ini menarik sekali karena gini, kita selalu berpikir UMKM ke produk gitu ya. Iya. Tapi bagaimana menumbuhkan UMKM services, ini kan luar biasa. Iya. Dan services ini menarik kenapa? Karena banyak desa, apalagi di Baring Mas Cakep yang katanya ada tingkat kemiskinan lumayan tinggi gitu kan. Nah ini kita bisa angkat bahwa, oh saya nggak punya sumber daya alam misalkan. Yes. Ini bisa dengan mudah hanya dengan digitalisasi. Nah ini menarik Mas Andi, makanya BI sangat berkepentingan untuk melakukan namanya onboarding UMKM. Kan Apa kita itu? punya tuh, ada UMKM kita pilah-pilah nih, ada yang dari subsisten, yang belum, ya yang timbul tenggelam lah ya, tiba-tiba seasonal gitu, terus udah punya potensi, udah rutin, udah bisa jualannya udah pageh gitu, terus dia sukses, artinya udah bisa buat laporan keuangan. Nah habis itu kita naikin lagi ke digital. Nah sebelum nanti dia siap ekspor. Nah tapi pas digital ini kan harus di onboarding nih. Nah onboarding itu kita punya ada 4 tahapan. Jadi mulai dari persiapan, ada pelatihan, pendampingan, terus ada monitoring. Nah ini butuh 3 bulan untuk yang dari kurasi, terus pelatihan sampai pendampingan. Setelah itu monitoring mungkin sampai setahun. Nah mungkin ini juga bisa bagian dari kerjasama dengan tempatnya Mas Tentu, Novi Pak. Bayu kan, untuk ngangkat agar bisnis modelnya juga tidak hanya di bisnis model untuk bisnis, tapi bisnis model untuk mereplikasi pengembangan tadi, pengetahuan buat UMKM, at least Baring Mas Cakep. Gitu. Nah ini menarik ya, sekali lagi, karena ini perspektif yang berbeda kita melihat apa yang terjadi di dunia UMKM. Betul. Dan ini selalu mengingatkan saya pada pertemuan saya dengan Pak Jokowi ya. Ketika ngobrol gini kan Pak Jokowi ngeluarin kayak Utaroso gitu lah Pak, unek-uneknya. Pak Jokowi menilai waktu itu bahwa banyak anak-anak muda yang mampu menguasai teknologi digital ini yang belum terkoneksi dengan UMKM tradisional, konvensional. Sehingga katakanlah ya, revolusi 4.0-nya itu didorong, diteriak-teriakkan waktu itu sebelum pandemi, itu jalannya seret banget ya. Orang yang bermigrasi atau bermigrasi ke online itu nggak banyak. Ini karena pandemi ya, jadi mau tidak mau pasar kan bergerak ke sana. Nah, salah satu masalah kenapa kemudian UMKM konvensional tradisional ini tidak bergerak ke arah digital, karena kebutuhan tenaga ekspor ini, tenaga terampil di bidang ini yang kurang. Jadi mereka nggak mendapatkan itu, mereka harus ke kota besar atau bayar mahal. Nah ini kan solusi sebenarnya. Tapi nanti kita cerita. Pertama, berapa banyak UMKM yang sudah mendapat manfaat dari keberadaan commerce ini. Kemudian gaji anak-anak kita pengen tahu juga ini. Artinya pendapatan, penghasilan mereka ini berapa. Dulu berapa dan setelah mereka bekerja di sini berapa. Dan kemudian dampak yang yang terjadi atau dihasilkan dari adanya bantuan-bantuan yang diberikan oleh commerce kepada UMKM ya. Sama satu lagi Mas Andi, kalau perlu kita mau tahu omsetnya Mas Novi berapa tuh? Oh iya. Kalau boleh Oke. Ada uangnya. Jadi kita akan ngobrol lebih lanjut. Betul. Tapi sekarang kita ngaso dingin. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngapak? ngobrol pintar, ngasih dampak. Tadi seru banget ya, karena kita nggak bisa bayangkan di satu desa ini, pasti desa dong, jauh dari Purbalingga, ya. Kemudian ada semacam jasa untuk mereka yang membutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidang digital ya, untuk digital marketing, desain juga ya. Desain di dalamnya sih, masuk ke digital marketing. Ada di dalamnya. Nah, jadi kami ingin tahu nih, dari sebuah desa kecil itu jasa apa saja yang bisa diberikan kepada UMKM yang membutuhkan? Jasa apa aja yang ditawarkan? Iya Bang.
yang paling banyak itu dari yang paling banyak menyita waktu UMKM gitu. Jadi kalau UMKM kan biasanya dia kayak berusaha untuk mempromosikan barang dagangannya kayak gitu kan. Terus habis itu dia menghandle layanan pelanggan itu sendiri gitu, ngelosingin lah gitu. Biasanya kedodoran itu Ya, ya. ngelosingin transaksi itu sendiri dan itu yang paling banyak menyita waktu kayak gitu. Andai kan waktu itu didelegasikan ke orang lain, maka dia bisa nyicil untuk memperkuat di area yang lain. Jadi kita memperbanyak di area yang sekiranya itu menghabiskan waktunya UMKM. Jadi area pertama ada customer service kayak gitu ya. Tugasnya itu untuk menghandle ataupun mengconvert dari orang yang tadi tanya-tanya menjadi beli kayak gitu. Sederhananya sebenarnya sales tapi online lah gitu, salesman tapi online kayak gitu. Cuman kan sekarang pengejawantahan itu mulai banyak karena platformnya juga beraneka ragam. Misalkan WhatsApp, kemudian Telegram, kemudian live chat dan lain sebagainya dan lain-lain kayak gitu. Tapi sederhananya orang sales tapi digital kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga UMKM yang dia udah memproduksi barang kayak gitu ya. Tapi pemasarannya belum terlalu maksimal kayak gitu. Nah, kita ada juga di situ advertiser. Jadi tugas anak itu tuh ngiklanin biar barang itu tuh mudah terjual kayak gitu. Jadi kita ngerjain sesuatu yang mudah diukur kayak gitu, penjualan kayak gitu. Kalau branding kan susah ya, keterlihatan, jangkauan, persepsi audiens dan sebagainya. Kita melakukan hal yang mudah-mudah aja sih karena pengguna kita kan UMKM ya, bukan yang kayak dari perusahaan gede banget kayak gitu tuh enggak. Nah, jadi anak-anak di situ kalau kita latih di bidang advertising online tuh kayak kita ngajarin Facebook Ads, iklan di Facebook, bersponsor, Instagram Ads, kemudian bagaimana website itu tampil di halaman satu Google kan, iklan di Google kayak gitu. Terus sekarang yang lebih baru lagi ada TikTok gitu, ada TikTok live shopping, ada marketplace live shopping juga sekarang kayak gitu kan. Sekarang sangat-sangat beraneka ragam. Itu tadi sales, marketing, kemudian manajemen marketplace. Karena perkembangan marketplace itu luar biasa tinggi, banyak UMKM yang listing di situ, tapi kebanyakan nggak bisa bukan nggak bisa sih, kebanyakan masih sulit untuk memanage waktu lah. Dan naik ke permukaan itu sulit itu ya. Betul, kayak kalau gitu. kita misalnya browsing mau beli satu produk, tawarannya banyak sekali. Nah, bagaimana kita bisa optimasi? Iya, itu juga dilakukan ya. Ya, jadi ada job desk optimasi itu ada, terus kayak membalas chat itu juga ada corporate ataupun brand ternama juga sih, cuman aku nggak bisa nyampein di sini. Yang mungkin brandnya Ngopi Ngapak seperti itu. Yang listing di marketplace kayak gitu, yang listing di. Itu termasuk membuat itu katalog produk fotonya itu atau nggak beda? Kebanyakan kalau foto produksi memang sana sudah ready sih. Lebih ke itu Pak, dekorasi toko lah ya. Jadi kan kadang foto itu kalau di marketplace itu harus di dekor ulang gitu kan. Kita lihat kayak misalkan gratis ongkir lah atau menarik, ya kan promo ataupun diskon berapa persen dan lain sebagainya itu ada touch up sedikit. Even gitu. Foto produknya juga suka jelek kan kalau dari UMKM itu. Itu termasuk ada juga layanan untuk foto barangnya gitu. Itu belum ada Pak, belum kayak itu, gitu. Jadi kita biasanya hanya sekedar ngasih saran kayak gitu bahwa fotonya itu perlu diperbaiki dan kita ngasih referensi sih. Contohnya. Ngasih referensi sampai ke tahap itunya juga, tempat studio foto yang memang recommended buat online shop UMKM kayak gitu. Soalnya soalnya UMKM ini kan ada di berbagai kota ya. Iya, jadi betul. kalau ke sana untuk foto-foto habis waktu dan Betul. Nah, ini bayar berapa ya kalau aku misalnya minta salah satu jasa gitu, bagaimana cara hitung-hitungannya? Ya, skill anak-anak muda tadi kan ada beberapa. Tadi ada advertiser, ada customer service, admin marketplace, ada juga admin sosial media. Dan dari beberapa layanan itu karena kesulitannya beda-beda, waktu trainingnya itu juga beda-beda, maka admin layanannya juga berbeda-beda kayak gitu. Berkisar dimulai dari 300.000 sampai 500.000 per UMKM itu merekrut satu orang per bulan. Kayak gitu. Itu kewajiban pertama, Bang. Jadi kewajiban kedua UMKM itu harus membayar gaji ke anak tersebut yang memang direkrut di setiap awal bulan
berikutnya kayak gitu. Ini untuk full time itu ya? Iya betul kayak gitu. Oke, jadi aku bayar fee katakan Admin. 300 admin, 300 sampai 500. betul. Aku udah bayar, Heeh, terus kemudian bayar juga gaji dia, gaji, heeh, si anak yang bantu aku. betul. Berdasarkan negosiasi dong. Iya, jadi ada tim kami yang negosiasi sama UMKM untuk membuat semacam MOU lah Oke. atau kesepakatan. Di situ ada poin-poin semacam gaji, bonus, mereka harus menyediakan device. Nanti kalau lebaran ada juga THR kayak gitu. Terus kemudian kayak mereka juga wajib untuk menggaji, jadi jangan kabur dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ini sebenarnya merekrut karyawan lah ya, Iya, cuma betul. bekerja remote Remote di dalam desa jarak, gitu. ada jarak gitu ya. Ya, betul. Tapi aturan-aturan perusahaan, bagaimana aku bisa ngontrol bahwa dia sedang bekerja, ini pakai KPI-nya apa ya? Ya. Atau dia lagi tidur-tiduran, sementara aku berpikir dia lagi desain, lagi ini kerja, padahal dia Oke. tidur-tiduran. Bagaimana aku bisa kontrol? Ya, jadi Bang Andi, cara kita ngontrol apa ya, keyakinan UMKM bahwa karena kan jarak jauh ya, Ya. mereka juga ada yang mungkin udah ngerekrut 1 tahun belum pernah lihat orangnya secara langsung, paling lewat kayak Zoom dan lain sebagainya. Paling kadang kalau anaknya nikah itu datang ke sana buat ikut kondangan kayak gitu. Oh, Itu pernah terjadi itu? sering terjadi Oh, kayak sering gitu. malah. Ya, jadi naik kereta turun di Purwokerto terus ke sana kayak gitu. Cara mengontrolnya kalau dulu ya berbasis keyakinan kalau dulu gitu ya. Iya. Trust ya. Iya, tapi setidaknya mereka itu trust dengan manajemen kami. Karena di manajemen itu kan kita tempatkan anak-anak di pusat pemberdayaan sebuah kantor kan. Sekarang ada 21 pusat pemberdayaan. Jadi ini e-commerce yang bertanggung jawab lah ya. Yes, Walaupun kayak gitu. saya ini kayak karyawanku, tapi yang aku pegang adalah Mas Bayunya. Iya, betul. Kalau Jadi, misalnya nggak tercapai, misalnya bulan ini dia harusnya 10 upload apa, misalnya promosi. Ya. Tapi kok 4 dengan macam-macam alasan, aku negurnya bukan anak ini, tapi negurnya ke Mas Bayunya. Iya, betul. Oh, Kayak gitu oke. ke Jadi ada jaminan lah. betul kayak gitu ke commerce kayak gitu kan. Karena di awal biasanya teman-teman manajemen commerce itu meeting dulu dengan UMKM itu, misalkan lewat Google Meet ataupun lewat Iya. Zoom dan lain sebagainya, Maunya membicarakan apa, iya aturan ekspektasinya tuh mainnya. seperti apa kayak gitu. Jadi nanti biar samalah persepsinya ketika bulan-bulan depan udah mulai gajian kok performanya turun dan lain sebagainya, tuh biasanya kita ada evaluasi rutin dengan tiap leader ya atau supervisor yang Tunjuk untuk tunjuk itu. ke UMKM tersebut. Tapi kalau sekarang kalau mengontrol udah lebih enak lagi kayak gitu melalui aplikasi commerce kayak gitu kan. UMKM itu bisa ngelihat kehadiran wajahnya juga kayak gitu, dia kantor di mana, terus laporan performa juga kayak gitu, terus bayar gaji di situ, bayar kebutuhan untuk operasional anak-anak itu kayak gitu. Itu sudah melalui apps semuanya kayak gitu. Modern banget. Tapi itu ya. tadi ada 300.000, 500.000 dari Iya. sisi ke sini commerce. Lagi bayar lagi kan gaji ke si ininya. Itu Iya. buat UMKM masih affordable ya? Gini Pak, kita bandingin aja ya. Hmm. Kalau UMKM itu harus nyiapkan kantor itu sendiri, coba bayangin berapa biaya Sewa yang ruangan. harus, sewa ruangan itu kan per bulan Nyalain AC, lampu, listrik. dan segala macamnya lah kayak gitu. Iya. Kedua, kalau kita harus nyiapin sendiri, UMKM itu kan kebanyakan belum ada tim HR kan. Betul. tim people lah kalau Iya, sekarang iya. sebutannya. Mereka nggak kompeten mungkin ya di Untuk bidang kayak merekrut. recruiting, Iya. onboarding karyawan baru. Wong dia sendiri nggak ngerti bagaimana ngerekrut orang dengan kamu bisa apa ya? Kalau ini, pokoknya Mas saya maunya ini dipromosikan, penjualan meningkat. Tapi nggak tahu caranya gitu. Nah, iya, itu diselesaikan lah pusing kepalanya gitu ya. Ya, itu. Artinya kita nge-bridging semua kesenjangan itu Kesenjangan. kayak gitu. Karena UMKM tidak punya tim HR, tim HR kayak gitu. Tapi intinya pertanyaan Mas Roni kan ini mampu nggak para UMKM itu? Artinya pasti lebih murah atau? Ya tentu lebih murah Bang, karena dari sisi gaji aja kan, misalkan di Jakarta ataupun Surabaya itu secara UMR aja ya, itu patokan standar aja lah. Secara UMR itu kan berkali lipat daripada yang ada di daerah kayak gitu. Itu penghematan pertama. Yang kedua tadi tidak perlu bayar sewa
ruangan dan segala macamnya. Terus sebenarnya ada penghematan lain yang dia nggak sadari. Waktu dia itu bayangin 24 jam itu mereka habis buat ngapain ya gitu, buat menangani customer kan. Sekarang waktunya banyak banget tuh yang dia bisa simpen untuk pengembangan produk itu kayak gitu. Nah itu yang harus disadari oleh UMKM ketika dia ingin mendelegasikan ke orang lain, apalagi dengan kayak commerce, banyak penghematan yang terjadi kayak gitu. Tapi gimana mengatur service level agreement ya, karena mereka yang melakukan tadi kan jauh nih di sana, toko di sini, gudang di sini. Kadang-kadang kan ada problem yang salah antar lah gitu ya, salah apa. Di sini nggak ngerti, padahal di chatnya kan ngechatnya ke yang di Purbalingga nih gitu. Itu gimana tuh? Jadi simpelnya sesuai dengan kerjaan anak desa itu. Kalau dia kerjaannya misalkan sales online, berarti kita tentukan bareng-bareng pengukurannya dan dia hanya berkonsentrasi dan bertanggung jawab di area penjualan itu. Contohnya misalkan ada pengukuran namanya konversi penjualan. Misalkan ditentukan 30%. Kan sangat-sangat mudah sekali mengukurnya kayak gitu. Ketika dalam satu hari itu ada 10 WA masuk, calon customer nanya-nanya, itu targetnya itu 30% itu harus terjadi penjualan. Maka kita rekap aja dalam 1 bulan kayak gitu. Adapun hal-hal kecil, tantangan kayak salah kirim dan lain sebagainya, itu SOP-nya diatur secara terpisah gitu. Misalkan ketika salah kirim harus komunikasi dengan tim gudang dan lain sebagainya, itu hal yang mudah. Tapi konsentrasi utama pengukurannya adalah di dalam pengukuran harian dan bulanan itu, Pak. Yang sales ya, tapi misalkan customer service lah misalnya tadi. Customer service kan kebanyakan kalau di UMKM itu lebih ke sales sih, Pak. Kayak gitu. Lebih salesnya ya. Beda dengan customer service kayak di marketplace. Karena di marketplace itu kan penjualan itu ya bergantung dari pembelinya kan. Dia melihat banyak barang yang hampir sama, tinggal pembelinya aja yang menentukan apakah saya lebih cocok dengan yang mana. Adapun ibaratnya berkomunikasi dengan chat, itu anak-anak desa yang kita kasih pelajaran admin marketplace itu pengukurannya lebih ke kecepatan. Karena di situ kan ada tulisannya kan, kayak gitu. Rata-rata kecepatan menjawab berapa. Jadi kita cukup bisa ngukur dari situ kayak gitu. Dan sesekali dilihat ataupun di screening lah kayak gitu jawabannya itu udah sesuai standar ataupun belum. Itu kan kualitatif ya. Hal yang memang dievaluasi tapi nggak serta-merta tiap detik kita harus liatin kayak gitu. Tapi setidaknya dari kecepatan respon dan lain sebagainya itu sudah cukup bagus. Oke, jadi sampai hari ini sudah berapa banyak UMKM yang menggunakan jasa commerce ini? Ya, mungkin urut dulu ya Bang, dari pemudanya kayak gitu ya. Kan awal mula pemuda. Kalau rekrutmen kita terus menerus, kalau memang ibaratnya dari UMKM juga banyak bergabung, karena ini kan ayam dan telur kayak gitu ya. Kita harus nyediain talenta mudanya dulu, baru UMKM bisa menggunakan jasa kami. Kalau di total mungkin udah lebih dari 1.300, mungkin lebih dari 1.400-an lah anak-anak muda. Sebagai talent ya, talentnya ya. Di Purbalingga dan di Yogyakarta. Jadi tidak terbatas di sekitar situ ya, sudah ofensif kita ini. Memang sudah ekspansi ke kemana? Pedesaan di di desa-desa pinggiran di Sleman, Bang, kayak gitu. Karena kita ingin mempercepat pertumbuhan layanan kami kayak gitu. Jadi kita menggandeng praktisi yang memang di bidang itu untuk bikin kurikulum. Nah, implementasinya pilot project di luar Purbalingga kayak gitu. Karena tim kami juga terbatas kan kompetensinya. Apalagi ada hal baru tuh, TikTok Shop ataupun apa kayak gitu kan. Nah, itu strategi kami kayak gitu, menggandeng praktisi, bikin kurikulum. Ya udah kita coba implementasi di sana kayak gitu. Nah, itu total sekitar lebih dari 1.400 anak muda di Purbalingga dan di Yogyakarta. Dan di Purbalingga pun ya, kalau ditanya Purwokerto ada nggak? Ya ada kayak gitu. Kadang ada yang rela misalkan ngelaju ke sana juga ada kayak gitu. Kadang ada yang ibaratnya ada keluarga di Purbalingga itu tidurnya di rumah di keluarga Purbalingga itu juga ada. Artinya ini nggak serta-merta Purbalingga semua, dan dari sisi kecamatan pun agak rata kayak gitu. Nggak serta-merta orang-orang yang dekat rumah saya aja kayak gitu. Tapi memang yang energinya dia kepengen belajar dan mendapatkan penghasilan. Nah, itu dari sisi jumlah pemudanya kayak gitu. Dan kebanyakan dari mereka ya ada yang masih bertahan, ada yang udah
bikin usaha sendiri Sendiri. kayak gitu kan ya, dan macam-macam lah kayak gitu, karena itu karir ya, Iya, iya. karir dari seorang anak muda, ada yang nyaman kerja, ada yang jadi entrepreneur dan lain sebagainya. Kalau UMKM total udah lebih dari 800 kayak gitu kan. 800 Kayak gitu, UMKM. 800. Di mana aja? Yang terbanyak? Diferensiasinya ya seluruh Indonesia kayak gitu. Yang terbanyak daerah mana? Dari perkotaan sih Bang, kayak gitu. Entah pulau apa, tapi kebanyakan memang dari Di perkotaan perkotaan, yang memang ya. dia udah sadar waktunya untuk mendelegasikan ke tim kayak gitu. Itu jumlah UMKM-nya. Kalau sekarang yang aktif kisaran 500 pemuda kayak gitu ya, yang sekarang sedang kayak connect kayak gitu ya, connect direkrut UMKM. Dan dari teman-teman pemuda itu kita per bulannya udah mendistribusikan pendapatan lebih dari 1 miliar rupiah kayak gitu. Wis. Kadang 1,3, kadang 1,4, 1,2 kayak gitu. Jangan melamar ya. Kalian tetap di ngopi ngapak aja. Nah, tunggu dulu. Ini kan kalau per orang ya kita lihat ya. Ini anak-anak kan direkrut dari sekitar Purbalingga, tapi kemudian ada Sleman, ada Jogja dan seterusnya. Mereka ini latar belakangnya kan beda-beda. Betul. Tapi sekarang penghasilan ya. Heeh. Per orang itu boleh nggak kasih gambaran dulu dia sebelum gabung sama e-commerce, Commerce. gabung sama commerce berapa, terus pernah mencapai berapa Iya. besar penghasilan dia, mau gaji pokok plus bonus dan lain-lain itu berapa yang tertinggi? Kalau rata ya setidaknya UMR lah ya. Iya. UMR Purbalingga itu rata, bahkan lebih dari itu sih kalau dihitung. Tapi kalau kita Rata itu berapa? ya UMR sekarang kan di angka hampir 2 juta ya Bang, kayak gitu setidaknya ya dapat 2 juta ya sudah umum lah kayak gitu untuk anak-anak, dan itu adalah apa ya, akumulasi nilai yang kita negosiasi dengan UMKM. Kita targetnya menggaji teman-teman tuh dengan gaji yang layak loh. Bahkan Seperti kita itu. ada program namanya multiple partner. Jadi ketika partner itu sedang drop, misalkan kayak dari sisi demand ataupun permintaan produknya, anak itu diperbolehkan untuk bekerja dari lebih dari 1 UMKM kayak gitu. Oh, oke. Sama-sama UMKM yang di drop kan nanti gajinya digabung. Jadi nanti Oke. kesejahteraannya juga Jadi kita nggak masih ditinggalkan begitu aja. Iya. Anunya porsi pekerjaannya dikurangi dikit, Iya, karena- gajinya dikurangin supaya tetap ada pelayanan ya. Karena Tapi kalau dia- lagi ngedrop kan ibaratnya load-nya juga sedikit Bang. Sedikit, Jadi kita oke. gabung tuh yang lagi pada ngedrop Iya, iya. digabung Oke. kayak gitu. Itu, Tapi biasanya per 1 UMKM dilayani oleh 1 tenaga kerja ini iya ya. betul. Dedicated satu Dedicated, UMKM. oke. Satu talenta muda ini dia fokus ke 1 UMKM. Karena biar fokus kayak gitu. Tapi tadi berbicara rata ya. Kadang kalau berbicara cerita-cerita gokil ya sering terjadi sih kayak Apa gitu. itu? Bahkan mungkin sekitar 5 bulan yang lalu sih ada anak muda yang gajinya dapat 36 juta. Oh, Iya. Serius. Saya juga kaget Bang. sabar. Kalian tidak boleh terpengaruh ya. Biar aku aja yang ngelamar. Itu kan gini ya. Mungkin ya 1001 gitu Bang. Iya, tapi tetap ada, pernah Iya, kan pernah ada. Dulu cerita yang sangat jadi pembicaraan di desa mungkin di tahun kedua kalau nggak salah sih. Itu yang memang jadi banyak rekrutmen itu ketika ada cewek masih muda banget lah belum nikah gitu ya. Itu dapat gaji 16 juta kayak gitu. Heboh seluruh Iya. kampung. Karena dia nge-handle produk jilbab kalau nggak salah ya. Iya, dan UMKM kemudian dari Bandung. Dia punya konveksi laku keras. dan anak itu bisa sebulan tuh ngejualin ribuan jilbab, jadi customer support kayak gitu kan. Itu yang kita nggak perlu berusaha keras untuk mengedukasi. Oke, jadi Pemuda di angka sana 16 sih. itu dicapai lebih karena bonusnya ya. Bonus betul. Jadi gaji pokok sih kita setting memang UMR dulu. ya, tadi kan. malah di bawah UMR UMR. Pak, kayak gitu, karena nanti harapannya kan gaji pokok dengan bonus itu lebih tinggi dari UMR kayak gitu kan. Gaji pokok ya sangat-sangat terjangkau sekali lah kayak gitu, ibaratnya nggak terlalu memberatkan Betul, UMKM betul. dan untuk talenta muda itu juga bisa terpacu gitu. Bahkan kalau pulang kadang sambil ngomong, kadang misalkan sambil masak, ada waktu untuk melayani pembeli ya pun diladeni kayak gitu. Betul, Dan betul. daripada nonton TV kan ya, maksudnya ya nonton TV juga bisa kan, ini kan sambil ini Iya, kayak iya. gitu. Nah itulah. Tapi kalau yang cerita tadi yang sampai 36. 36 itu cowok sih masih jomblo,
tim iklan tuh, advertising. Jadi dia diamanahi untuk iklanin produk kayak gitu ya, dan iklan itu tujuannya untuk menyuplai tim sales gitu. Jadi nanti tim sales itu ada chat masuk, tapi chat masuk itu didatangkan dari tim iklan. Jadi tugas itu memang relatif berat kayak gitu. Tapi bapak itu, UMKM itu memang anak-anak itu memang gajinya besar-besar kayak gitu. Karena memang dia juga suportif kayak gitu ya. Kalau UMKM itu suportif, anaknya memang dilalahi bagus lah. Ya itulah ibaratnya jadi sama-sama sejahtera kayak gitu sih. Jadi kerja di desa, penghasilan kota. Wow. Semoga konsisten gitu. Dan dengan tingkat kehidupan ekonomi desa jadi murah gitu ya. Betul. Kadang ada cerita pahit juga Bang, dalam arti kayak gini, ada pahitnya mana? Yang ibaratnya tim iklan ya, kan kadang kan ada yang akunnya keblokir dan lain sebagainya, iklannya nggak jalan, cuma dapat gaji pokok doang kayak gitu kan, itu juga ada yang seperti itu. Tapi kan itu tugas kami bagaimana agar teman-teman ini tetap sejahtera kayak gitu. Ya seperti tadilah kita gabungin beberapa partner agar dia dapat gaji dari beberapa partner. Jadi cerita tadi juga tidak bisa digeneralisir semua mendapatkan segitu, apalagi di setiap bulan kayak gitu kan ya. Itu kadang kayak ya memang di bulan itu lagi peaknya, lagi ramainya, kemudian di bulan berikutnya normal lagi berapa juta kayak gitu kan ya. Memang yang namanya bonus kan fluktuatif ya, sesuai dengan nilai transaksi ataupun volume gitu. Tapi itu yang kadang cuma jadi candaan aja sih, candaan di cangkrukan di desa kan, asik aja ngobrolin hal-hal yang memang kita udah jerih payah kerjain di inovasi desa itu gitu. Oh, luar biasa. Itu tadi namanya kecamatan apa, Mas? Karangmoncol masuknya. Tapi sekarang udah Karangmoncol. melebar juga Pak, ada beberapa titik. Di peta ada itu ya? Ya ada sih, itu biasanya biar kalau orang nyari itu gampang nih, commerce berapa kayak gitu. Saya lagi penasaran begini, ini kan Karangmoncol tadi ya? Karangmoncol benar ya? Kecamatan Karangmoncol. Tiba-tiba ini ada para pacamat-pacamat lain yang nonton acara ini kan. Oh, saya mau nih ada pemberdayaan di anak-anak di desa daripada nanti dia hanya mungkin, mohon maaf, jadi asisten rumah tangga misalkan atau mungkin TKI gitu ya. Mau coba seperti ini. Itu gimana? Apakah bisa juga ada semacam G2B gitu ya? B2G gitu ya, kerjasama antara government dengan tempatnya Mas Bayu. Ya. Pada dasarnya sih sebenarnya kalau dari pemuda yang bergabung itu ya di Purbalingga aja mungkin ada ratusan ribu kan kayak gitu. Cuman bagaimana sih kita itu nggak bisa kayak nge-scale ataupun naikin itu secara signifikan. Nah itu kita perlu kolaborasi bersama-sama kayak gitu. Kalaupun ada pemerintah daerah yang ingin kayak menduplikasi kayak gitu, nggak masalah juga kayak gitu. Walaupun PR kami di daerah kami juga belum tuntas kayak gitu kan. Tapi di situ ada komitmen juga. Pada dasarnya kalau yang namanya ngumpulin pemuda ya bisa-bisa aja dan gampang-gampang aja terus kemudian dilatih kan. Tapi tugas berat juga di situ adalah bagaimana mencari UMKM yang tepat kayak gitu. Jadi misalkan kolaborasi sama Dinas Koperasi dan UMKM gitu kan, ataupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencari UMKM yang potensial di titik di mana dia tuh memang sudah sudah yakin untuk mendelegasikan orang dan membayar gaji dan membayar admin itu kayak gitu. Mungkin dibutuhkan sinergi yang seperti itu sih, Pak. Betul ya. Gitu. Nah, mungkin kalau Bu Tiwi nonton acara ini, Bupati Purbalingga, mungkin bisa ada kita ini ya, salah satu inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Dengan cara yang menurut saya sesuai dengan nawacitanya Pak Jokowi, bahwa pembangunan dimulai dari desa, dan ini kan konkret ya. Kadang-kadang kan kita suka mikir gimana sih dari desa gitu ya, tapi ini something yang mungkin bisa membuka mata kita gitu ya untuk bisa jadi inovasi gitu ya. Saya tertarik. Tapi tadi Mas Andi nanya ada 4 area tadi ya, termasuk tanya tambah tadi yang omset tadi, itu boleh dikasih bocoran nggak sih? Apanya, Pak? Omsetnya commerce ini. Oh, maksudnya omset secara perusahaan kayak gitu. Sebenarnya kayak gini, awal mulanya kami hanya berpikir gimana caranya biar inovasi ini tetap jalan. Maka nggak mungkin dong ibaratnya nggak ada biaya sama sekali kan. Karena kami butuh nyewa ruangan buat anak-anak itu, internet, air minum, kemudian bikin meja kursi kan di tukang kayu kayak gitu juga butuh biaya juga, internet kayak gitu. Ya dari Telkom ya, aku nyebutin Telkom karena Telkom salah satu investor di commerce sekarang kayak gitu. Nah itulah mengapa kita ada biaya admin kayak gitu ya. Kalau kepengen tahu secara omset sedikit, ya itu ibaratnya
yang penting secara dampak kita bisa berkontribusi ke anak-anak desa. Tadi kan udah tahu biaya adminnya ya Pak, dia tinggal Dari dikalikan kali aja kan 400 tadi ya. apa namanya kelihatan kayak gitu. Cuman Berapa talenta yang bekerja? ya kita sekarang sedang ngejar percepatan di digitalisasi kayak gitu. Seperti apa itu maksudnya? Kita sekarang nggak cuma bergerak untuk mensupport UMKM dari sisi talenta anak mudanya. UMKM itu kan permasalahannya kan dari ujung ke ujung kan, kayak gitu. Apapun itu dihandle sendiri nih. Kalau aku boleh cerita ya, misalkan aku UMKM, pertama kan berarti yang harus dia lakuin nyiapin produk yang bagus. Kemudian yang kedua marketing. Kemudian dihandle sendiri. Habis closing penjualan apalagi packing barang kan, kayak gitu. Nah kita sekarang commerce sudah ada layanan baru. Kita bergerak di area pengiriman juga. Kita bukan ekspedisi, sekali lagi kita bukan ekspedisi, tapi kita bekerja sama. Walaupun kita di kampung ya, perusahaan kampungan gitu ibaratnya ya, kita sudah MOU dengan ekspedisi besar yang ada di luar kota sana, JNE, Si Cepat dan lain sebagainya. Teknologinya itu sudah terintegrasi dengan kami. Jadi UMKM Baling Masak layanannya itu langsung iya, integrated ya. Iya. bisa satu atap gitu ya. UMKM secara nasional Pak, itu di rumah masing-masing cukup klik aja, itu ekspedisinya datang. Dan mereka itu bisa menghemat ongkos kirim 25 sampai 50%. Dari situ commerce dapat komisi juga. Iya, margin dari situ. Tapi di sini UMKM itu bisa menghemat ongkos Tapi kirim. bukankah mereka pada saat punya toko di online juga bisa langsung juga kan? Langsung gimana? Untuk bisa pakai jasanya Perusahaan logistik ya? langsung. Kenapa harus lewat e-commerce? Lewat commerce. Kenapa harus lewat commerce? Yang pertama, biasanya itu ada minimum kuantitas yang ditargetkan per bulan kayak gitu kan. Misalkan kalau kamu mau dijemput secara gratis, kuantitasnya harus segini kayak gitu. Yang kedua, kalau kita baca bersama-sama, biaya admin di marketplace kan sekarang lumayan besar kayak gitu yang mencekik teman-teman UMKM kayak gitu. Misalkan UMKM kepengen COD kayak gitu kan. Sekarang kan yang lagi digandrungi kan COD. Menurut survei Kata Data, pengiriman keluar Jawa itu 70% customer memilih COD kayak gitu. Dan kalau COD UMKM di daerah itu sangat kasihan sekali ketika mereka didilang langsung dengan ekspedisi. Pencairan dana COD dari customer itu seminggu itu 2 kali ataupun 3 kali. Padahal mereka mengganggu harus cash flow ini ya. belanja. Nah kalau di commerce dengan layanan baru, Comship kayak gitu ya, pemberdayaan anak muda tadi disebut Comtim sekarang. Kalau agregator pengiriman ini Comship kayak gitu itu bisa cair tiap hari kayak gitu dan bisa menghemat ongkos kirim dimanapun itu seluruh Indonesia dari 25% sampai 50% kayak gitu. Dan problem berikutnya UMKM di daerah kadang ongkos kirimnya besar Pak, karena customer berada di kota. Jauh kan, ongkirnya mahal. Jadi kita ngeluarin layanan ketiga namanya Compact kayak gitu. Jadi kita punya mitra orang-orang di kota yang ingin nambah penghasilan, tapi mereka tuh punya ruangan kayak kamar-kamar kosong kayak gitu. Kita jadiin semacam warehouse kayak gitu. Jadi UMKM di daerah itu bisa naruh barang di sana kayak gitu. Jadi kalau barangnya udah di kota, ongkirnya murah, cepet kayak gitu ya. Tapi sewa gudang nggak? Nggak perlu, itu gratis Bang. Jadi mereka cuma bayar biaya per packing aja kayak gitu. Jadi itulah yang tadi saya ceritakan di awal, kita ingin membangun sebuah startup yang berkontribusi ke digitalisasi UMKM dari ujung ke ujung kayak gitu. Ekosistemnya diambil Iya, semua. dari Ya, support ekosistemnya ada timnya, jalan ya. pengirimannya, pergudangannya, dan nanti next dan lain sebagainya. Itulah mimpi kami bikin Valley di Tunjung Muli sana kayak gitu. Silicon Valley, benar loh saya bilang tadi ya. Silicon Valley dari Purbalingga. Akhirnya benar. Benar. Silicon Valley itu nggak ada cuma di Amerika, di Ada, Purbalingga yang itu Amin, tadi. amin. Itu harapan dan doa. Pak. Kecamatan apa tadi? Karangmoncol. Karangmoncol. Ya. Tapi tadi gini, menarik. Artinya, mungkin tadi kita agak lupa skip sedikit. Mungkin Kancah Sedulur belum tahu. Jadi tadi kan kita tahunya kampung marketer gitu. Iya. Sekarang namanya menjadi Commerce. Itu Iya. artinya pakai K gitu. Pakai K. Commerce. Nah, commerce itu ya kalau masuk ada alamat itunya, websitenya atau apa? Iya, websitenya di commerce.id, commerce.id. Iya. Di YouTube juga ada, commerce, Instagram juga ada, dan di situ kita juga udah sering sharing edukasi tentang digitalisasi UMKM kayak gitu. Nah, itu tadi ada commerce, ada tadi apa? Comtim. Nah, di dalam commerce itu kan nanti ada ada beberapa sub-sub layanan. layanan, Kan. oke. Kalau penyediaan tim itu Comtim, Comtim. solusi pengiriman ada Comship, kemudian solusi pergudangan ada Compact kayak gitu. Dan dipastikan biayanya sangat terjangkau Iya, buat betul. UMKM gitu Iya. ya. Wah, luar biasa. Dia Kita bangun applause ekosistemnya itu tadi ya. Baik, mungkin kita minta pendapat ya atau pandangan dari Mas Bayu.
terhadap anak-anak muda yang sampai hari ini masih ada ketakutan untuk pulang ke desa, padahal dia punya banyak gagasan, banyak ide, dan bukan ekosistem, kondisi dan situasi di sana di desanya sebenarnya udah mendukung, ya internet bermasuk macam-macam, terus punya potensi produk-produk yang menarik untuk dijual, tapi keberanian untuk memutuskan pulang kampung itu yang nggak ada. Nah, bisa kasih tahu nggak? Pertama, kalau memang harus berani, ya berani. Tapi apa langkah yang harus diperhatikan untuk memutuskan, ya aku pulang ke desa? Ya, pertama sebenarnya sebuah inovasi kan harus sustain ya. Maksudnya harus bisa langgeng dan bertahan. Nggak cuma kayak bikin sesuatu lalu mati suri ditinggalkan kayak gitu. Saya simpel sih Bang, mulailah dari menyelesaikan sebuah permasalahan kayak gitu. Ketika ada orang yang memang mengalami masalah, maka dia itu rela akan membayar sesuatu untuk masalahnya itu dipecahkan kayak gitu. Nah, kami memandang kami harus berkontribusi penuh ke UMKM. Apa aja masalahnya kayak gitu. Cuman prinsip kami sekalian memecahkan masalah, apalagi nih resource yang kita juga bisa angkat kayak gitu kan. Kita mecahin masalahnya UMKM, tapi kita juga bisa mengangkat pemuda itu kayak gitu. Kita bermula dari masalah. Nah, kalau anak-anak muda di luar sana di kota yang memang udah bagus dan berkontribusi, ketika ingin pulang kampung, silakan temukan masalah. Lalu dari masalah itu apa potensinya kayak gitu. Kalau udah dipetakan, ya di situ nanti kita tinggal belajar aja bagaimana memvalidasi sebuah inovasi kayak gitu kan, menjalankan sebuah produk sampai kepada validasi penggunanya ada dan lain sebagainya kayak gitu. Ya memang tidak semua bisa kayak gitu ya untuk melakukan itu, tapi setidaknya ketika anak-anak muda melakukan alur seperti itu ya, misalkan dia sekarang lagi kerja di mana tapi sambil belajar, oh ternyata begitu, ya insya Allah next dia juga bisa mengembangkan desanya lebih maju lagi kayak gitu. Memang itu banyak tantangan sih, tapi aku yakin banyak juga kok kalau pemuda yang memang berani dan punya potensi balik ke kampung, ya insya Allah desa-desa di Indonesia akan maju semua, apalagi sekarang zamannya internet kan kayak gitu. Wong kami ketemu misalkan sama investor aja belum pernah tatap muka kayak gitu. Tatap muka baru kemarin waktu new normal kayak gitu kan. Di awal mulai lewat Zoom dan lain sebagainya, padahal mereka udah ngasih pendanaan dan lain sebagainya gitu. Iya, luar biasa ya. Artinya saya juga tertarik begini. Kalau saya juga suka masuk ke e-commerce yang di luar negeri gitu ya. Kadang-kadang telepon gitu. Kadang-kadang yang ngomong tuh orang India. Padahal perusahaan US, dari Banglor, Pak. Iya, dia Banglor. Kita mau bikin Banglornya Indonesia. Jadi kayaknya menarik gitu ya, artinya ada pola. Apalagi kalau misalkan nanti ke depan talent-talent kita udah jago bahasa Inggris gitu ya. Betul. Mungkin bahasa global. Potensinya teman-teman ini bisa nggak hanya untuk Indonesia, tapi bisa keluar. Dan ini sedikit Mas Andi, sedikit tambahan. Waktu pandemi kita banyak joke ya bahwa transformasi digital itu didrive oleh pandemi gitu ya. Nah memang pandemi ini menarik karena di 2021 tuh sampai Juli kemarin ada 21,6 juta pengguna baru gara-gara pandemi untuk internet. Ini peningkatan yang tajam. Dan yang pengguna lamanya itu meningkat 3,6 kali di masa pandemi. Jadi momentumnya teman-teman ini memang cukup menarik, pas gitu. Saya juga punya data nih yang menarik juga. Kalau dilihat dari ini transaksi itu untuk e-commerce aja ya, tahun 2021 secara year on year naik 50,8%. Dengan tahunnya. Sampai nilai itu 401 triliun. Nah, itu nominal transaksi. Volumenya naik 71,3% dengan transaksi sebanyak 2,8 miliar. Itu kan luar biasa gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman ini masuk, bisnis modelnya dan ekosistemnya tuh mendukung gitu. Makanya tadi saya seneng kalau ini bisa istilahnya bisnis modelnya bisa di copycat ke beberapa kecamatan-kecamatan, sehingga memang nanti semua pembangunan malah berawal dari desa nih awalnya ke tengah. Apalagi tadi servisnya juga udah mulai berkembang kan, tidak hanya yang tim. Ada halal baru juga. Kemudian gudang, apa tadi satu lagi? Pengiriman, agregator pengiriman. Sama shipping gitu ya. Pengiriman. Gitu ya. Jadi saya pikir punya potensi yang besar dan mudah-mudahan nanti Mas Novi tidak hanya berpikir dari sisi bisnis, tapi tetap berpikir bagaimana mengembangkan UMKM-nya gitu dengan tadi. Kan awal juga ngasih pembelajaran tuh. Mungkin itu berkah karena ngasih pembelajaran di awal-awal itu sebetulnya. Dan tetap pakai bendera socialpreneurs ya. Betul. Ini social enterprise.
Social Jadi planner, itu yang betul. selalu dikemukakan. Jadi bukan semata-mata cari untung, tapi Iya. bagaimana punya dampak sosial sosial. bagi Dampak sosial masyarakat. masyarakat. Jadi menarik juga, saya berteman sama William Tanuwijaya ya pada 1 tahun pertama pandemi. Saya tanya ke dia berapa jumlah peningkatan ya teman-teman UMKM yang mulai masuk buka toko baru di Tokopedia waktu itu. Itu hanya dalam waktu 1 tahun, di mana mereka dulu berjuang itu cuma 1 juta, 2 juta. Begitu pandemi, itu naik sampai 7 juta toko baru 7 juta. UMKM masuk. Jadi kaget-kaget kita. Iya. Ini tanpa dorongan tanda kutip. Sementara dulu bilang, ayo jualan di sini, jualan di sini. Nah, faktor kendalanya adalah memang teknologi. Jadi ini menyelesaikan masalah besar Betul, ini betul. sebenarnya. UMKM, apalagi UMKM di daerah-daerah ya. Ya. Mereka nggak melek teknologi, padahal banyak sekali produk mereka yang bagus sebenarnya. Nah, ini kan antara ayam dan telur tadi. Setelah mereka tanda kutip dikenal, terus orang pesan, dia bisa meningkatkan kualitasnya. Karena nanti ada interaksi. Ya. Tolong dong kemasannya jangan begini, begitu, dan seterusnya. Ini kalian enak, tapi nggak higienis misalnya. Prosesnya diatur, supaya jangan sampai kelihatannya kadang-kadang potong material itu di lantai gitu. Jangan. Harus pakai sarung tangan. Nah, otomatis kan meningkat juga Betul, kualitasnya. betul. Nah, jadi ini mudah-mudahan dalam jangka panjang membuat fondasi Indonesia dalam konteks ekonomi ini makin kuat di tataran UMKM ya. Jadi terima kasih nih Sama-sama Bang. sudah Terima berbagi. kasih. Thank Ya. you banget. Mas Sangat Roni, memberi insight memang. Tidak ini. ada pesta yang tak berakhir. Tidak bisa berakhir. Ini pun kita harus akhiri Terpaksa. podcast ini. Meskipun sangat-sangat menarik ya. Masih banyak sebenarnya yang ingin kita tanyakan ya, tapi mudah-mudahan Langsung aja ke Purbalingga. dengan informasi tadi UMKM ya sedulur yang kepengen sekali untuk wah aku juga ingin mendapatkan atau memperoleh jasa dari commerce teman-teman di Purbalingga ya mangga ya monggo. Betul. Ya. Kita masuk linknya di bawah, Iya. teman-teman. Commerce.id. 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 Dan buat kanca sedulur yang dari Purbalingga, kalau mau lihat juga tokoh-tokoh Purbalingga yang ngetop, itu juga bisa cek di episode sebelumnya ya. Di Iya. link di atas, yang Sensela. Banyak orang hebat dari Banyak Purbalingga. Oke, terima kasih. Baik kanca sedulur, kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Main. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngapak? ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Ih.